Ada orang kikir mungkin hanya untuk orang lain, tapi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kikir yang diturutkan itu bukan hanya untuk orang lain, kadang untuk dirinya saja dikikirkan. Nah, ini akan menjadi binasa. Dan menurut survei, tidak ada orang yang suka kikir. Sesamanya saja orang kikir tidak suka dengan orang kikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, itulah ucapan yang paling pantas kita ucapkan di subuh ini, di mana rahmat Allah Subhanahu wa taala menyertai kita semua, sehingga kita hadir melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan insya Allah mudah-mudahan sholat kita pada hari ini semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dalam salah satu riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi salasum mukhlikatun, ada 3 amalan yang membinasakan. Pertama, syuhun muta'un, yaitu kikir yang diinginkan. Yang kedua, wa huwa muttaba'un. Yang kedua adalah hawa nafsu yang diturutkan. Kemudian yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsi, ujub terhadap diri sendiri. Baik hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi pertama, ada 3 perbuatan yang membinasakan manusia, bahkan akan menyesatkannya nanti di akhirat kemudian. Dia terlena oleh duniawi, terlena oleh dirinya sendiri, sehingga dengan perbuatan itu mampu menyesatkan dirinya, bukan hanya di dunia tapi sampai nanti di akhirat kelak. Pertama, syuhun muta'un, kikir terhadap yang diturutkan. Ada orang kikir mungkin hanya untuk orang lain, tapi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kikir yang diturutkan itu bukan hanya untuk orang lain, kadang untuk dirinya saja dikikirkan. Nah, ini akan menjadi binasa. Dan menurut survei, tidak ada orang yang suka kikir. Sesamanya saja orang kikir tidak suka dengan orang kikir. Bahkan ini menandakan kesalehan seseorang dilihat daripada dia rajinnya untuk bersedekah, dan insya Allah ketika dia kikir
bisa saja amal ibadahnya akan tertolak. Ini menyesatkan ini. Kisah tersebutlah kisah di dalam riwayat. Ada seorang ahli ibadah namanya Abu bin Hisham. Ya. Bapak-bapak tahu kira-kira Abu bin Hisham? Ya. Kita tidak tahu kapan. Bukan Pak Abu yang biasa azan ya, bukan di sini. Bagaimana Pak Abu? Sia-sia Pak Abu ya? Masya Allah, luar biasa ya. Ini Pak Abu kalau azan berkumandang, Masya Allah, merdu sekali suaranya ya. Kayak dari orang Yaman ya. Kita doakan Pak Abu mudah-mudahan sehat, bertahan sampai Lebaran. Pak Abu tidak? Hah? Mau balik? Mau kemana? Pak Abu punya kampung mana kan? Masya Allah, Pak Abu kalau senyum kayak Sahrul Kam. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Abu. Baik, dikisahkan seorang ahli ibadah namanya Abu bin Hisham. Abu bin Hisham ini Pak, menurut informasi yang dicatat, selama mulai dia balik sampai umurnya puluhan tahun, bahkan puluhan, ada yang mengatakan 90 tahun, catatan sejarahnya dia tidak pernah meninggalkan salat sunnat tahajud. Jadi bayangkan itu Pak, mulai dari remajanya sampai umurnya 90 tahun tidak pernah dia tinggalkan salat sunnat tahajud. Kira-kira coba disurvei Pak, orang yang paling tua yang hadir di subuh ini yang ada umurnya 90 tahun ada? Ada? Tidak ada? 80? Mau itu kagak? 70? Yang di tiang Bapak Haji. Siapa nih puang? Muruta? 70? Hah? 11? Masa 11? Nah ini puang, berapa umurnya Bapak? 25? Tidak ya? 66, Masya Allah ya. Ini dia loh berapa? 71. Berarti belum ada belum dapat yang 90 tahun ya. Ya, tapi saya tanya Bapak, kira-kira mulai dari remaja sampai saat ini umurnya 72 tahun, istiqamah tidak, tahajudnya tidak pernah ditinggalkan? Kadang bolong-bolong Pak ya. Abu bin Hisham ini menurut informasinya mulai dari anak mudanya sampai umurnya 90 tahun tidak pernah ditinggalkan tahajud. Baru tahajud, belum yang lain. Istimewa. Nah, diriwayatkan suatu ketika Abu bin Hisham karena kebiasaannya ingin mengambil air wudu di tempat air wudunya. Setelah ingin melangkahkan kakinya untuk mengambil air wudu di tempat air wudunya nampak cahaya. Kemudian cahaya itu berkata kepada Abu bin Hisham. Langsung kaget Abu bin Hisham. Man anta, siapa engkau? Iga ini. Berkata, ini makhluk, saya adalah malaikat. Bila malaikat siapa? Bukan malaikat maut. Berkata ini malaikat, tidak. Sayalah malaikat yang diberikan tugas oleh Allah yang mencatat semua nama-nama hamba Allah yang pernah tahajud, biar satu kali saya mencatat semua nama-namanya. Wah, langsung Abu bin Hisham penasaran. Kamu yang mencatatnya? Betul. Bisakah dilihat bocorannya dalam kitabmu? Siapa memang? Bisakah kau cari namanya di situ? Abu bin Hisham. Berkata malaikat, kalau Allah mengizinkan, insya Allah saya bukakan. Berkata Abu bin Hisham, insya Allah cari di situ dalam kitabmu namanya Abu bin Hisham. Dalam hatinya pasti ada. Masa tidak ada? Dibuka kitab itu Pak. Halaman pertama sampai halaman 10 tidak ada namanya. Halaman 10 sampai halaman 100 tidak ada namanya. Halaman 100 sampai halaman 1000 tidak ada nama Abu bin Hisham. Justru Abu di Kuba ada. Tidak ada namanya Pak. Dibuka kitab itu sampai terakhir kitab itu tidak ada namanya Abu bin Hisham. Kaget Abu bin Hisham. Why? Kenapa tidak ada namaku? Kenapa bisa? Nah saya ini langsung dia bocorkan. Saya ini adalah ahli ibadah. Saat ketika berumur saya remaja 90 tahun saya tidak pernah tinggalkan tahajud. Masa tidak ada namanya? Berkata malaikat,
Memang tidak ada masalah buat lo. Masalah lah bang. Masalah itu kenapa tidak ada? Berkata Abu Hisham, saya tidak percaya. Kembali buka kitabmu itu. Masa tidak ada namanya? Kembali dibuka kitab itu. Halaman pertama sampai halaman 10 tidak ada. Halaman 100 tidak ada. Halaman 1000 tidak ada. Sampai terakhir kitab itu tidak ada namanya Abu Hisham. Menangis air mata sambil berkata, wahai malaikat Allah, apa sebenarnya hendak terjadi? Kemudian malaikat Allah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah dari Allah, berkata, wahai Abu bin Hisham, sungguh Allah tahu kamu adalah ahli ibadah, sungguh Allah tahu kamu adalah ahli tahajud. Terus, tapi suatu ketika Abu bin Hisham, ya, kau tahajud di rumahmu, betul. Tapi ketika pada saat itu di depan rumahmu ada orang yang ketok-ketok rumahmu, hamba sahaya dalam keadaan kelaparan, minta makanan ke siang. Tapi kau tidak perhatikan itu. Pergi hamba saya itu dalam keadaan kelaparan. Kemudian gara-gara itu, dengan engkau biarkan orang hamba saya itu kau tidak enggan berikan makan. Gara-gara itu Allah hilangkan tahajudmu 90 tahun. Nauzubillahimin. Ini mengajarkan Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang solat. Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang ibadah. Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang solat. Tapi ada juga Islam juga mengajarkan tentang untuk saling berbagi. Alhamdulillah, hebat nartoro pak, dikasih orang sesuai saja kemampuan tak. Kalau memang hanya seperti itu karena ini adalah berhubungan dengan sosial. Semakin tinggi kadar sosial seseorang, maka insya Allah dia akan semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena konsep keselamatan tak dua ji. Pertama, hubungan kepada Allah baik. Yang kedua, hubungan kepada manusia baik. Tapi insya Allah dengan hubungan kepada Allah baik, maka itu niscaya karena merupakan perintah. Solat baik, itu luar biasa. Puasanya baik, itu luar biasa. Sedekahnya lancar, itu luar biasa. Tapi hubungan kepada manusia kadang kita lalaikan. Betul? Kalau kita istiqamah dalam duha, biasa, luar biasa. Kalau kita istiqamah ngajinya, luar biasa. Ngaji tiap hari tidak pernah tinggalkan. Tapi itu dia berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujian titipan yang paling tinggi adalah hubungan kita kepada manusia. Mampukah kita untuk saling berbagi? Mampukah kita untuk saling memberi? Mampukah kita untuk saling berikan makan ketika ada saudara kita yang akan lapar? Islam itu bukan hanya menekankan dalam bentuk spiritualnya, tapi Islam itu mengajarkan tentang sosial di antara satu dengan yang lain. Jadi bantu. Kalau memang kita bisa kasih. Kalau memang kita tidak mampu, sesuaikan dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan insya Allah, kata Nabi, sifat yang akan menjerumuskanmu dalam keadaan kebinasaan, yakni syu'un mutakhun, yakni adalah kikir yang untuk dirinya sendiri. Yang kedua, wa huwa muttabaun, yakni hawa nafsu yang diturutkan. Selalu emosinya yang tinggi, selalu hawa nafsunya yang akan diberatkan. Ini akan menjadi sia-sia nanti di akhirat kemudian. Yang ketiga, yakni ijabun mar'i binafsi, yakni ujub terhadap diri sendiri. Dia merasa dirinya yang paling jago, merasa dirinya dia yang paling benar, merasa dirinya dialah yang paling kaya, merasa dirinya dialah yang paling pintar. Semua salah semua. Kang ada juga begitu sekarang pak. Baru sedikit pengetahuannya, yang lainnya salah kami. Ini salah, ini salah, ini salah, ini yang cocok. Seakan-akan dia Tuhan, seakan-akan alina maniba cocok. Padahal kita ini butuh namanya humanisasi dalam berkemanusiaan yang baik, supaya insya Allah Allah pilih ki, Allah jaga ki dengan hal yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah jaga di setiap langkah-langkah kita. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini Pak Jumat istimewa, Jumat subuh, pergantiannya sip para seluruh malaikat, dan insya Allah Allah akan turunkan berkahnya di waktu subuh. Apalagi di hari Jumat, barang siapa orang-orang yang bersalawat, apalagi pada dia cukupkan 100 kali, maka insya Allah segala dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa itu selama bersifat dosa kecil. Jadi kita momentum Pak, ketika di hari Jumat itu istimewakan kita untuk beribadah. Ya, tinggalkan mikir dulu ke pekerjaan-pekerjaan yang lain, pekerjaan-pekerjaan yang bisa mampu menghalangi kita, supaya kita tetapkan hati kita tetapkan untuk istiqamah bahwa di hari Jumat itu kita untuk memperbanyak amal ibadah. Makanya orang tua dulu katakan ketika pada hari Jumat itu adalah hari yang karamat. Kenapa karamat? Karena mulia. Jadi bukan berarti karamat itu menakutkan. Karamat itu berarti mulia. Mulia itu kita banyak bersikir dan mengaji. Nah, aja musuyolo jangan kau tinggalkan dulu malam Jumat. Nah, jangan kau dulu keluar dari rumah malam Jumat sudah baru kau bisa keluar. Artinya malam Jumat itu duduk kau dulu untuk bersikir. Duduk kau dulu untuk baca Al-Quran. Duduk kau dulu untuk baca surah Yasin. Malam Jumat kita pilkan surah Yasin. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita keistimewaan yang sangat luar biasa. Bagi yang sakit diangkat sakitnya, bagi orang yang susah dimudahkan urusannya. Mudah-mudahan insya Allah Allah cepatkan lunas kita punya utang. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulan bahwa kita hidup di dunia ini adalah perjalanan begitu sangat singkat. Perjalanan kita akan menuju kehidupan akhirat, perjalanan begitu sangat panjang. Mabelalade, maka kita butuh modal untuk menuju perjalanan selanjutnya. Makanya jangan berleha-leha, jangan bersantai-santai, karena kita akan menuju perjalanan begitu sangat panjang. Hitungan dunia dengan hitungan akhirat beda. Satu hari di akhirat, hitungan dunia 1000 tahun lamanya. Kalau rata-rata umur tak hanya 60 sampai 70 tahun, hitungan dunia, hitungan akhirat ternyata kurang lebih hanya 90 menit. Seandainya itu 90 menit ditarik ke dunia, apa mau dikerja? Betul? Artinya singkat umur tak Pak. Nah kita tidak tahu umur berapa istiqomah salat tak. Coba kira-kira umur tak berapa tahun istiqomah kita salat 5 waktu. Ya waktu mungkin remaja masih bolong-bolong. Umur berapa kira-kira? Paling 20 tahun atau 25 tahun. Artinya tidak maksimal dengan hitungan 60 sampai 70 tahun. Hanya 30 tahun kita mungkin istiqamah. Itu pun kalau istiqamah. Nah ada tong orang Pak biar 70 tahun umurnya tidak sadar-sadar. Ada juga begitu. Maka jangan bersantai. Perjalanan ini adalah perjalanan begitu sangat panjang. Belum di dalam kubur, belum nanti dibangkitkan di padang mahsyar, belum nanti di jembatan Siratal Mustaqim, belum kita akan menuju antara surga dan neraka. Hanya 2 tempat yang akan kita tempati, surga dan neraka. Kalau kita selamat menerima tangan kanan amal ibadah, mudah-mudahan insya Allah balasannya surga. Tapi demi Allah, ketika amal ibadah kita diterima dalam tangan kiri, maka itu tanda neraka bagimu. Na'udzubillahi min. Mampu menyelamatkan adalah amal kebaikan, mampu menyelamatkan adalah sedekah, mampu menyelamatkan adalah solat, mampu menyelamatkan adalah membantu orang lain antara satu dengan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Mari kita banyak-banyak beristighfar. Di bulan Ramadan insya Allah Allah tumbuhkan kekuatan kita untuk banyak-banyak beristighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar itu Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
wa afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Ya Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najahata minan nar wal afalin dal hisab. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dan terima kasih, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufik wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.